Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dan dari kisah hidup seorang tokoh. Ia dikenal sangat berjasa dalam pengabaran Injil di Asia Tenggara, dan seorang penulis menjulukinya sebagai obor Allah di Asia. Dia juga seorang yang memberikan pengaruh sangat banyak bagi berdirinya gereja-gereja Mandarin di Indonesia. Ya, tidak salah. Dia adalah John Sung. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya ingin kita semua menyaksikan sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Lahir pada 27 September 1901 di Hinghua, di Provinsi Hokkien di Cina, putra dari seorang pendeta Metodis. Pada tahun 1920, dia menuju Amerika Serikat untuk kuliah di Wesley University of Ohio, Ohio State University, dan Union Theological Seminary. Dalam 5 tahun dan 2 bulan, dia menekuni 3 jurusan akademik: Sarjana Sains, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. 10 Februari 1927, bersamaan dengan kebangunan rohani mulai merambah di Cina, John Sung menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan tajam dari kebiasaan hidup John Sung membuat banyak orang menyangka dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kemudian dirawat di satu rumah sakit jiwa atas perintah pimpinan seminarinya. Dia diizinkan untuk membawa hanya Alkitab dan pena dalam rumah sakit itu. Dia kemudian mengakui bahwa rumah sakit jiwa itu adalah seminari teologi yang sebenarnya bagi dia. John Sung dikurung selama 193 hari, setengah tahun lebih. Selama waktu itu, ia membaca Alkitab dari awal sampai akhir 40 kali. 4 Oktober 1927, John Sung kini seorang sarjana terkemuka. Kemudian dia berlayar menuju Shanghai. Mengabaikan segala tawaran keberhasilan dari prestasi pendidikan yang dapat diraihnya, John Sung memutuskan kembali ke tanah air dan mewartakan firman pada rakyat negerinya. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan negara Cina bukan hanya pengajar sains, tetapi pemberita Injil. Suatu hari, ketika kapal itu telah mendekati tujuan, ia mengumpulkan semua ijazahnya, medali, dan semua sertifikat, dan membuangnya ke samudra. Satu-satunya yang tidak dibuang hanya ijazah dokternya, yang ia simpan untuk menyenangkan hati ayahnya. Seperti halnya Rasul Paulus, John Sung mungkin berkata, "Apa yang tadinya kuanggap berharga, kini kuanggap sampah karena Kristus." Filipi 3 ayat 7. 1927 sampai 1934, keliling Cina untuk memberitakan Injil. 1935, memulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 1939, datang ke Indonesia untuk berkhotbah. Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, Jogja, Madiun, Solo, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Pengaruh kedatangannya sangat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa. Dalam usia muda, 42 tahun, dia dipanggil Tuhan karena kanker dan TBC. Hanya 15 tahun dia aktif di ladang Tuhan, tetapi pengaruhnya di Cina dan Asia Tenggara sangat besar. Dia seorang yang penuh dengan firman Tuhan, banyak berdoa, sangat rajin, dan semangatnya saat berkhotbah sangat luar biasa, seperti mercusuar yang menyala terang. Julukan John Sung adalah Yohanes Pembaptis dari Cina, John Wesley dari Cina.
si penghancur es, atau utusan pembaharuan. Semua yang pernah menyaksikan atau mempelajari John Sung adalah seorang pendoa syafaat yang setia. Dia mendefinisikan iman sebagai menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda. Mr. Boon Mark menceritakan tentang John Sung. Dia bicara sedikit, khotbah banyak, dan berdoa paling banyak. Saudara, itu adalah sepenggal kisah tentang John Sung. Saudara, sesungguhnya John Sung sewaktu masih di China, dia terkenal sebagai pengkhotbah cilik karena dia memang biasa membantu ayahnya dalam pelayanan, dan bahkan dia sering sekali berkhotbah. Namun sebagai seorang remaja, dia juga mengalami masalah dalam pengendalian diri. Itulah sebabnya ayah John Sung merasa dia tidak cocok untuk menjadi pengerja gereja. Bahkan ayahnya memutuskan untuk mengirim John Sung ke sekolah menengah atas angkatan laut. John Sung biasanya adalah anak yang pintar dan selalu berhasil di dalam setiap ujian. Namun Tuhan menggagalkan usaha ayahnya ini untuk memasukkan John Sung ke sekolah menengah atas angkatan laut ini. Dia gagal karena masalah tes kesehatannya. Waktu itu John Sung diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit penyakit. Dan akhirnya dia harus ke sekolah menengah biasa saja. Singkat cerita, akhirnya dia sampai ke Amerika, ke Ohio, untuk menuntut ilmu di luar negeri. Ini juga bukan perjalanan yang mudah. Banyak pergumulan iman dan banyak mujizat Tuhan yang dialami John Sung. Di Amerika, dia belajar dengan giat, dan juga dia adalah seorang yang gigih di dalam bertahan hidup di sana. Akhirnya semuanya membuahkan hasil yang luar biasa. Dia mendapat prestasi yang sangat tinggi di sana, bahkan mendapat medali di dalam kesarjanaannya. Saudara, penghargaan dan kemasyhuran dia dapatkan. Bahkan dia terkenal sampai ke Eropa. Tidak heran setelah dia menjadi doktor, banyak sekali tawaran untuk mendapatkan kedudukan yang baik dan gaji yang besar. John Sung punya kesempatan untuk sukses dalam hal ini. Namun sekali lagi, Tuhan punya rencana yang berbeda untuk dia. Dia mengalami pergumulan dan diingatkan Tuhan akan panggilan dan passion dia terhadap pengabaran Injil. Sehingga dia terus-menerus galau dan tidak damai sejahtera, sampai akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke sebuah seminari, Union Theology Seminary. Dan di sanalah John Sung mengalami proses pembentukannya sebagai hamba Tuhan. Bukan hal yang biasa juga yang dialami John Sung. Dia mengalami pembentukan Tuhan yang luar biasa. Sampai dia harus masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dan dalam tanda petik dirawat di sana. Saudara, sebenarnya Tuhan melatih dan menempa dia untuk menaklukkan sifatnya yang lekas marah itu. Dimulai dari dia tidak suka ketika berada di rumah sakit itu. Bahkan berusaha sampai melarikan diri dari rumah sakit itu. Namun pada akhirnya John Sung bisa melihat dan bersyukur, bahkan mengakui bahwa rumah sakit jiwa itulah seminari yang sesungguhnya bagi dia. Saudara, pada akhirnya John Sung bukan hanya mentaati panggilan Tuhan, namun dia juga dengan pengalamannya bersama Tuhan, ia memiliki komitmen untuk terus berusaha keras atau berusaha secara optimal. Bagaimana supaya ia bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan.
Ia menyadari kelemahannya. Ia hanya manusia yang mudah sekali berubah dan tergoda. Oleh karena itu, sewaktu perjalanan pulang dari ke Tiongkok, dia memutuskan untuk membuang segala hal yang dia anggap mungkin akan menjadi pencobaan atau penghalang bagi dia di dalam perjalanannya sebagai hamba Tuhan. Segala kemasyhuran dan prestasi masa lalunya dianggapnya dapat membuatnya tidak maksimal. Itu sebabnya dia membuangnya ke laut, semua ijazah dan medali penghargaannya, kecuali ijazah doktornya. Saudara, jelas John Sung terinspirasi dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 3, secara khusus ayat 7, 12 hingga 14. Mari, saya akan membacakannya bagi kita semua. Filipi pasal 3 ayat ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 12 hingga 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, sepenggal bacaan firman Tuhan ini adalah kisah daripada Rasul Paulus, yang juga merupakan orang yang memiliki kesempatan untuk bermegah dengan status dan prestasinya di masa lalu. Namun seperti yang firman Tuhan katakan, semuanya dianggap sampah, sesuatu yang tidak berguna dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Langkah pertama daripada Rasul Paulus ada di dalam ayat ke-7. Dia merubah pola pikirnya. Dia menganggap sampah semua hal yang dulu dianggap sesuatu yang membanggakan dan yang sering diandalkan bagi dia. Semua hal itu yang dianggap sekarang membuat dia bisa jauh daripada Tuhan. Langkah selanjutnya ada di dalam ayat 12 sampai ke 14, di mana dikatakan dia tidak menganggap dirinya sempurna, namun dia sedang berusaha untuk optimal. Dia berlari, mengejar, tidak menganggap dirinya sudah mencapai garis finish, tapi berjuang, berusaha, dan berfokus hanya pada yang di hadapannya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini di sini bukan berlari mengejar keselamatan, bukan. Keselamatan sudah diperolehnya. Namun yang dikejar adalah keserupaan dengan Kristus. Ia ingin menjadi seperti Kristus, melayani seperti Kristus, dan hidup seperti Kristus. Dan kita tahu hasil dari kehidupan dan pelayanan daripada Rasul Paulus. Hasil yang maksimal. Dia memuliakan Tuhan dan mampu jadi berkat dalam situasi apapun dan bagi siapapun hingga saat ini. Dan itu juga yang dialami oleh John Sung. Usahanya yang optimal sebagai anak dan hamba Tuhan menjadikan hidup dan pelayanannya semakin baik, bahkan maksimal. Saudara, inilah yang kiranya bisa menjadi teladan dan contoh bagi kita. Biar melalui renungan dan kisah hidup dari dua tokoh ini boleh menolong kita untuk terus mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah hidup berusaha untuk optimal sehingga hidup kita boleh maksimal.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau membawa setiap diri kami. Kami sungguh butuh kasih karunia daripada Tuhan dan pertolongan Tuhan, supaya kami semakin hari boleh hidup lebih optimal dan boleh mencapai hal yang maksimal. Tuhan, mampukan kami untuk menyesuaikan diri juga di dalam kehidupan ini ya Tuhan, supaya kami boleh hidup berdampingan dengan COVID-19 tanpa harus tercemar dengan penyakitnya. Tuhan, kami mohon juga tambahkan hikmat kepada bangsa ini, supaya setiap rakyat Indonesia ya Tuhan bisa menyadari dan bisa berwaspada di dalam menjalani kehidupan mereka dari hari ke hari, sehingga penularan dapat diatasi ya Tuhan. Tidak semakin tersebar, tapi terkendali. Bahkan semakin banyak orang yang dipulihkan. Tuhan mohon berkati kami semua. Dan kiranya Tuhan tolong juga agar bangsa ini dapat mengatasi masalah perekonomian yang ada di tengah-tengah kami. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang terus berusaha untuk dapat menafkahi diri. Tuhan selalu kiranya boleh memberi jalan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin.